Assalamualaikum Sobat Ngopi Robusta. Selamat pagi, bertemu kembali bersama saya Junior Adi Permana selaku pembawa acara di podcast Ngopi Robusta. Ngobrol perkara ilmu rohani buat stamina hidup. Tema kita kali ini adalah Idul adalah kurban, merawat empati, menebar peduli. Kalau kita dengar ucapan Idul Adha, mungkin yang ada di pikiran kita itu adalah hewan ternak yang berjajar di pinggiran jalan yang nantinya akan disembelih. Tapi sebenarnya apa sih esensinya dari Idul Adha kurban ini? Apakah hanya menyembelih kurban lalu membagi-bagikan dagingnya saja? Nah, pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tuntas bersama bintang tamu kita yang spesial ini, yaitu Ustadz Suratno. Beliau adalah ketua dari Ikatan Dakwah Indonesia Kabupaten Madiun. Sekaligus di Rumah Sakit Dungus ini beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Penunjang Medis dan Non-Medis. Yuk kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Mas Adi. Bagaimana sebaliknya? Alhamdulillah baik Ustadz. Gimana perasaannya Ustadz? Kita ngobrol-ngobrol lagi nih di podcast Ngopi Robusta yang ke-20 ini Ustadz, bertemakan Idul Adha kurban ini Ustadz. Alhamdulillah bahagia sekali. Ya ternyata sudah sesi ke-20 Mas. Iya, nggak kerasa ya Ustadz, ini udah mendekati Idul Adha kurban lagi nih. Kalau kita bicara tentang Idul Adha kurban ini, mungkin banyak yang masih berpikiran bahwa Idul Adha itu hanya ritual tahunan aja Ustadz, seperti hanya menyembelih kurban itu aja. Sebenarnya spirit dari Idul Adha itu sendiri apa Ustadz untuk kita semua ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Ngopi Robusta yang berbahagia. Kalau ditarik secara historisnya, syariat kurban adalah syariat yang diawali oleh sang kekasih Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail, yang diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan yang luar biasa beratnya, yaitu menyembelih putranya. Nah, kemudian atas ketaatan itulah Allah mengabadikan apa yang dilakukan beliau menjadi syariat kurban yang diwariskan terus-menerus sebagai suatu syariat yang abadi. Nah, konteksnya dalam hal ini Mas Adi dan Sobat Ngopi Robusta bahwa kurban itu sebagai wujud kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah. Karena iman itu bukan hanya dalam sisi batiniah, tapi juga ada aplikasi dari sisi amal. Artinya sejauh mana kita bisa memberikan bukti dari cinta kita kepada Allah itu berupa mengeluarkan harta atau memberikan persembahan kepada Allah terkait dengan apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Oh, jadi ini konteksnya lebih ke merelakan dari apa yang kita punya ya Ustadz ya? Lebih ke harta apa yang kita miliki, karena kan beli kurban menggunakan harta kita Ustadz, yang nantinya akan dibagi-bagikan itu. Ada pertanyaan nih Ustadz, kiranya mana yang lebih baik kalau berkurban hanya dengan satu kambing untuk kita sendiri atau patungan sapi 7 untuk bersama teman-teman itu Ustadz? Mana yang lebih baik itu Ustadz? Ya, kalau dari hal kebaikan tentu kita memilih yang terbaik nih, secara kualitas maupun dari sisi pilihan. Artinya misalnya kalau hitung-hitungan daging, jumlah daging kambing 7 dengan satu sapi, kemungkinan besar akan lebih banyak sapi. Artinya secara kemanfaatan akan lebih maksimal. Dan tentu kita juga berupaya untuk memberikan nilai persembahan atau pengorbanan kita yang terbaik.
dalam Islam kita diperintahkan untuk berkorban bukan hanya harta, tapi juga bi amwalikum wa anfusikum. Jadi dengan harta maupun dengan jiwa. Nah, tetapi yang lebih real, sering kita merasa memiliki, kemudian merasa berat untuk mengeluarkan adalah dalam konteks kepemilikan harta. Ya. Nah, berarti yang harus ditekankan ini kemampuan kita ya Ustaz untuk berkorban. Kalau mampunya kambing, ya kambing, atau kalau mau patungan sapi 7 itu ya patungan gitu, atau gimana Ustaz? Kalau dalam konteks fikihnya boleh kambing untuk satu orang atau satu keluarga. Kalau untuk 7 orang atau 7 keluarga bisa dengan Kambing sapi. sapi gitu. Ya. Oh iya. Kalau dari pembagiannya nih Ustadz, pembagian dagingnya, kadang ada orang yang masih beranggapan bahwa boleh nggak kita tuh makan daging dari hewan yang kita kurbankan tadi, Nggih, gitu Ustadz. nggih. Baik, itu pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Ya. Jadi sahibul korban atau yang berkorban itu punya hak maksimal sepertiganya. Nah, sepertiganya lagi untuk fakir miskin, sepertiganya lagi bisa untuk kerabat atau orang dekat. Artinya boleh-boleh saja Mas Adi, walaupun kita berkorban, tetap punya peluang untuk bisa merasakan apa yang kita korbankan. Maksimal sepertiganya. Nah, ini udah nggak penasaran lagi Ustadz. Berarti jawabannya boleh kan? Kan ada sebagian orang yang masih menghindari Ustadz karena merasa berkurban itu tadi. Nih, Ustadz boleh bagi tips untuk berkurban untuk yang budgetnya tipis-tipis ini Ustadz. Biar bisa berkurban gimana Ustadz? Nggih. Jadi hakikatnya perintah berkorban itu untuk semua. Artinya apakah dalam tataran sudah mampu atau belum. Kalau belum mampu, bukan berarti menghilangkan peluang untuk mengaplikasikan rasa cintanya, ketaatannya kepada Allah. Dan sekarang banyak platform terkait dengan tabungan kurban atau lembaga-lembaga sosial yang membuka untuk tabungan kurban. Bisa dibaca dalam kisah para sahabat seperti sahabat Bilal bin Rabah atau Ibnu Abbas radhiyallahu an, itu kalau waktunya datang hari kurban, mereka berkurban walaupun kadang-kadang menyembelih ayam. Kalau Ibnu Abbas dalam satu riwayat membeli daging 2 dirham ke pasar. 2 dirham itu kalau dikonversi sekarang ya 9.500-an. Beli daging di pasar, dimasak, dibagi-bagikan. Itu sudah menggabungkan antara keyakinan atas perintah itu suatu hal yang benar untuk ditaati, diaplikasikan walaupun semampunya. Sehingga kita tidak kehilangan peluang untuk bisa berkorban apapun bentuknya, misalnya menyembelih ayam atau menyembelih kelinci, itu boleh-boleh saja kalau memang kemampuan sebatas itu. Atau misalnya dalam instansi atau di lingkungan RT bisa urunan, kemudian dibelikan kambing, disembelih, dimakan bareng, itu pun tidak bermasalah. Artinya boleh-boleh saja walaupun dalam konteks kewajiban untuk berkorban itu belum saatnya. Gitu. Jadi intinya kurban itu tentang niat dan latihan ikhlas Ustaz ya. Seperti itu. Nah, karena kan mungkin ada yang mampu berkorban tapi mereka masih belum mau berkorban, ataupun sebaliknya, orang yang mau berkorban tapi belum mampu untuk berkorban gitu Ustaz. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk bisa berkorban Ustaz. Amin. Ya.
Terakhir Ustadz, sebagai penutup acara ini, mohon nasihat. Kiranya apa hikmah yang kita bisa ambil dari momen Idul Adha ini Ustadz? Nggih. Jadi Mas Adi dan sobat podcast Ngopi Robusta, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dijuluki kekasih Allah atau Al-Khalilullah karena memegang prinsip amanah, amina, amnun. Amanah menguatkan keimanan, keyakinannya kepada Allah bahwa seluruh perintah Allah bertujuan untuk kebaikan, kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan. Artinya tidak ada satu perintah pun yang bernilai zalim kepada umat. Yang kedua, aminah. Bagaimana setelah mendengar atau mengetahui ada satu perintah, maka langsung dilakukan. Bahkan Nabiullah Ibrahim itu bukan hanya melakukan, tapi menyempurnakan. Ibaratnya kalau ada perintah sholat wajib, bukan hanya yang wajib-wajibnya ditunaikan, tapi dihiasi, disempurnakan dengan yang nawafil atau yang sunnah-sunnah. Yang ketiga, amnun. Keyakinan bahwa ketika keimanan itu diaplikasikan dalam amal soleh, ketaatan kepada Allah, maka janji Allah pasti akan ditunaikan berupa kebahagiaan, keamanan, kemuliaan, bahkan nilai kebahagiaan, keberkahan itu bukan hanya semasa beliau masih hidup. Sampai sekarang pun kebaikan atas pengorbanan Nabiullah Ibrahim itu masih dirasakan oleh generasi yang sekian ratus tahun, sekian ribu tahun menyusul beliau. Bahkan menjadi syariat yang abadi yang dilakukan oleh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Termasuk di dalamnya bagaimana komitmen beliau untuk menjaga keimanan, menjalankan ketaatan, itu dibalas oleh Allah. Dari keturunannya itu ada 18 nabi yang masyhur, di antara 25 itu berasal dari garis nasab atau keturunan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini pelajaran penting bagi kita bahwa kebaikan itu bukan hanya waktu kita melakukan akan mendapat balasan, tapi akan ditanam oleh Allah sambung bersambung sampai generasi-generasi yang mungkin kita sendiri tidak tahu kapan itu diberikan sambungan kebahagiaan atau kemuliaan kepada generasi yang akan datang. Itu Mas Adi. Masya Allah, ternyata banyak Ustadz yang kita bisa terima dari hikmah Idul Adha ini Ustadz ya. Semoga pencerahan dari Ustadz Suratno bermanfaat untuk kita semua dan berkah untuk kita semua Ustadz. Amin, amin. Baik Sobat Ngopi Robusta, demikian bincang-bincang kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan dari Ustadz Suratno dapat bermanfaat untuk kita semua sebagai sarana kita untuk meningkatkan iman Islam kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel RSD News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.